Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tugas 9, lab activity, convert data into a universal format. Nah, bagian pertama itu menormalkan timestamp di file log. Nah, stempel waktu digunakan dalam entry log untuk menentukan kapan peristiwa yang direkam terjadi. Kemudian, di sini ada dua format stempel waktu yang dikenal, yaitu Unix epoch dan human readable. Nah, cap waktu Unix epoch itu mencatat waktu dengan mengukur jumlah detik yang telah berlalu sejak 1 Januari 1970, dan untuk human readable mencatat waktu dengan mewakili nilai terpisah untuk tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Nah, kemudian di sini mengkonversi epoch ke stempel waktu yang dapat dibaca manusia dengan AWK. Nah, AWK ini merupakan bahasa pemrograman yang dirancang untuk memanipulasi file teks yang sangat berguna saat menangani file teks di mana baris berisi beberapa bidang dipisahkan oleh karakter pembatas. File log berisi satu entry per baris dan diformat sebagai bidang yang dipisahkan pembatas. Maka dari itu, AWK menjadi tool yang hebat untuk normalisasi. Kemudian pada CyberOps kita luncurkan perintah cd untuk mengubah direktori. Selanjutnya, di mana perintah ini AWK memanggil bahasa AWK, kemudian begin, mendefinisikan all script, dan tanda buka dan tutup kurung kerawal mendefinisikan tindakan yang akan diambil di setiap file teks masukan. Script AWK dapat memiliki beberapa tindakan. Kemudian yang fs sama dengan OFS mendefinisikan pemisah bidang atau pembatas. Kemudian simbol $3 mengacu pada nilai di kolom ketiga pada baris saat ini. Di application X in epoch log. Kolom ketiga berisi stempel waktu dalam epoch yang dikonversi. Kemudian srf time, fungsi internal AWK yang dirancang untuk bekerja dengan waktu. Kemudian application X in epoch log merupakan file text input yang akan dimuat dan digunakan. Kemudian ada pertanyaan, apakah cap waktu Unix epoch dikonversi ke format yang dapat dibaca manusia? Jawabannya ya, karena script dapat dibaca manusia karena telah dikonversi dari Unix epoch ke human readable, dan script hanya mengubah stempel waktu.
Kemudian membandingkan isi file dan hasil cetak. Karena pada file terdapat baris kosong pada bagian akhir yang menyebabkan skrip salah menafsirkan 0 dan mengubahnya menjadi stempel waktu yang dapat dibaca manusia. Kemudian gunakan nano untuk menghapus baris kosong tambahan di akhir file dan jalankan skrip AWK lagi. Nah, masukkan skrip nano. Nah, kemudian outputnya telah tersusun dengan benar karena baris kosong telah dihapus. Kemudian gunakan perintah get untuk melihat application X in human log. Pada bagian kedua ini, normalize timestamp in Apache log file. Dalam konteks konversi stempel waktu, karakter yang berfungsi sebagai karakter pembatas baik untuk file log Apache, yaitu karakter spasi. Kemudian berapa banyak kolom yang berisi stempel waktu di Unix epoch. Dalam file log Apache, kolom apa yang berisi stempel waktu di Unix epoch, yaitu kolom ke-4. Kemudian pada terminal pada CyberOps, salinan file log Apache disimpan di Home Analyst Lab Support Files. Kemudian gunakan skrip AWK untuk mengkonversi bidang stempel waktu ke format yang dapat dibaca manusia. Nah, kemudian apakah skrip dapat mengkonversi cap waktu dengan benar? Tidak, karena semua stempel waktu adalah pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1969. Masalahnya skrip mengharapkan stempel waktu dalam format Unix epoch yang tidak menyertakan tanda kurung siku, karena skrip tidak tahu angka apa yang mewakili karakter siku, yang dimana ini mengasumsikan 0 dan mengembalikan awal waktu di Unix di UTC-5. Kemudian untuk memperbaiki masalah tersebut, tanda kurung siku harus dihapus dari bidang stempel waktu sebelum konversi berlangsung. Nah, setelah diubah, outputnya menampilkan 2 baris untuk setiap entry log. Nah, baris pertama menampilkan stempel waktu dalam format Unix epoch, dan baris kedua menampilkan stempel waktu yang dapat dibaca manusia. Kemudian part ketiga, log file preparation in Security Onion. Nah, pertanyaan pada Security Onion, untuk setiap tool yang tercantum, menjelaskan fungsi, kepentingan, dan penempatan dalam alur kerja
analis keamanan. Yang pertama itu Sphinx adalah mesin pencari open source dan digunakan oleh ELSA untuk menyediakan kemampuan pencarian. Kemudian Pullport adalah sistem pengelolaan aturan snort yang memfasilitasi pembaruan aturan snort. Kemudian OSEC adalah sistem yang digunakan untuk menormalkan dan memusatkan log sistem lokal. Kemudian Squared adalah alat visual yang mencoba memberikan konteks tambahan ke peristiwa melalui penggunaan metadata, representasi deret waktu, dan kumpulan hasil berbobot dan dikelompokkan secara logis. Demikian dan terima kasih.